Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam. Nikmat kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban 1442 Hijriyah. Satu keutamaan tersendiri bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Sampai saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Di tengah-tengah satu kondisi yang kita sama-sama mengetahui betapa banyak saudara-saudara kita yang lebih dulu meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal mereka semua, mengampuni dosa-dosanya, dan kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita benar-benar bisa menjadi satu wasilah untuk semakin meningkatkan bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harapan kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia, selamat di alam barzah, sampai nanti selamat di kehidupan akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin mengingatkan diri kami pribadi juga jamaah sekalian tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di satu riwayat yang terdapat di Sunan An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Dia adalah satu bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia lalai di bulan tersebut, yakni bulan antara Rajab dan Ramadan. Yang dimaksud adalah bulan Sya'ban yang sekarang kita semua ada di dalamnya. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya merupakan peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk kategori yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Bulan ini para jamaah yang dirahmati Allah banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin." Padahal dia itu adalah bulan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin. Ini salah satu keistimewaan dari bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin.
Bukan berarti di bulan-bulan yang lain amal kita itu enggak diangkat. Setiap saat amal kita diangkat, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun Nabi SAW terkadang menyebutkan secara khusus, menunjukkan bahwasanya ini waktu-waktu yang memang khusus. Ketika Nabi menyebutkan amal diangkat di waktu tertentu, ini maksudnya adalah pengangkatan secara khusus. Seperti misalkan Nabi SAW mengatakan bahwa amal kita diangkat setiap hari Senin dan juga hari Kamis, menunjukkan bahwa Senin dan Kamis ini memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan menuju Allah Rabbul Alamin. Nah, ini adalah pengangkatan khusus. Dan perhatikanlah Nabi SAW memperlakukan waktu yang khusus tadi juga dengan amalan khusus. Senin dan Kamis, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama mengetahui itu adalah waktu disunnahkan kita berpuasa setiap pekannya, Senin dan Kamis. Maka di bulan Sya'ban pun demikian. Kata Nabi SAW, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amalku diangkat secara khusus, maka aku dalam kondisi berpuasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Aisyah pun menjelaskan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku melihatnya menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Karena di bulan inilah para jamaah yang dirahmati Allah, amalan-amalan secara khusus diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi senang ketika amalnya diangkat beliau dalam kondisi berpuasa. Dan dari riwayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, para jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita itu memakmurkan satu waktu yang disebutkan waktu itu adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi kalau ada satu waktu, kalau ada satu tempat yang dinyatakan di dalam syariat, itu adalah waktu dan tempat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Maka di situ ada anjuran bagi kita semua untuk kita memakmurkan waktu-waktu tersebut dengan amal-amal saleh. Saya kasih contoh, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi pernah menjelaskan bahwa pasar itu adalah tempat yang manusia banyak lalai di dalamnya. Betul nggak Pak? Kalau di pasar, para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang nggak ingat Allah, ya itu wajar ya. Artinya di situ memang tempat banyak sekali manusia lalai. Kalau orang ingat Allah di masjid, memang sikon masjid itu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Tapi kalau di pasar, para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh Nabi, pasar itu disitulah setan mengibarkan benderanya. Orang itu kalau mengibarkan bendera, maknanya apa? Tanda kemenangan, begitu ya. Maka kata para ulama, pasar itu markasnya setan. Ya, barangkali ada yang bertanya, markas setan di mana? Ya, tunjukin pasar. Kenapa demikian? Karena disitulah syaitan, mereka mengibarkan benderanya, tanda kemenangan. Makanya akan kita dapatkan banyak sekali beragam macam penyimpangan terjadi di pasar. Mulai dari dosa-dosa paling besar, dosa menengah sampai dosa-dosa kecil ada semua. Mau yang model seperti apa? Syiriknya ada, gitu ya. Orang jualan pakai jimat, begitu kan? Kemudian orang jualan pakai ritual pesugihan. Ini kesyirikan ada di pasar. Belum lagi dosa dan maksiatnya, dosa-dosa besar. Orang berzina di pasar, orang berjudi di pasar, sabung ayam di pasar, orang nipu, berbohong di pasar. Sampai dosa-dosa kecil, melihat aurat ini dan itu, banyak sekali.
Maka disitulah markasnya setan. Setan bangsa jin juga setan bangsa manusia. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, jika ada orang kok tetap ingat sama Allah ketika ada di dalam pasar. Kalau ada orang kok tetap istiqomah menjaga agamanya, padahal dia hidupnya hari-harinya ada di pasar. Ini orang istimewa. Ada satu riwayat menjelaskan tentang doa masuk pasar. Ada yang hafal Pak doa masuk pasar? Ibu-ibu ya biasanya. Ada doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa kalau kita masuk pasar. Para jamaah yang dirahmati Allah, tahukah Bapak doa masuk pasar ini pahalanya apa? Kata Nabi SAW, dicatat baginya alfu alfi hasanah. Alfu alfi. Alfu alfi itu maksudnya nolnya 6. 1000 dan 1000 maksudnya 1 juta. Alfu alfi hasanah. Dicatat baginya pahala 1 juta kebaikan. Kemudian dihapus darinya 1 juta keburukan. Diangkat derajatnya 1 juta kali lipat derajat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah akan dibangunkan istana di surga Allah. Kata para ulama, kenapa orang berdoa, berzikir ketika masuk pasar kok sebegitu besar pahalanya? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, pasar itu tempat orang lalai. Pasar itu para jamaah yang dirahmati Allah tempat bertempurnya syaitan, di mana setan menggempur manusia di pasar. Tempat di mana orang itu diingatkan dengan dunia, disibukkan dengan aktivitas dunia, kan begitu para jamaah. Orang kalau masuk pasar yang ada di benaknya, yang ada di jiwa raganya adalah materi dunia, keuntungan dunia. Orang yang belanja bagaimana dengan uang sedikit belanjaan bisa banyak, kan begitu ya. Orang kalau jualan di pasar, maka yang ada di benaknya bagaimana? Ya barangnya terjual sedikit tapi untungnya banyak. Jadi yang diingat manusia di pasar adalah dunia, dunia dan dunia. Maka ketika orang masuk ke pasar, kok dia masih tetap ingat sama Allah? Kok masih istiqomah menjaga agamanya? Ketika orang masuk pasar, para jamaah yang dirahmati Allah, kok tetap dia menegakkan ibadah salat? Dia tidak meninggalkan salat. Dia tetap menjaga lisannya untuk tidak berdusta, berbohong, nipu pelanggannya. Maka ini orang istimewa. Ini orang istimewa. Dia bisa tetap menjadi intan mutiara walaupun di dalam comberan, begitu kan? Nah, bulan Sya'ban juga demikian, para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika bulan Sya'ban ini, bulan yang dikatakan oleh Nabi, manusia banyak lalai di dalamnya. Maka kalau kita menjadi orang yang tidak lalai, kita tetap menjaga agama kita, menjaga syariat kita, menjaga ibadah dan amal soleh kita, maka kita menjadi orang yang istimewa. Orang soleh di masjid wajar, para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ketika orang itu istiqomah, menjadi orang yang soleh, dimanapun dia berada, nah ini yang luar biasa. Orang ketika ada di satu momen musim kebaikan, misalkan di bulan Ramadan, orang bagus kondisi amalnya. Ini biasa, karena memang situasi kondisinya mendukung untuk itu. Tapi ketika orang istiqomah di setiap bulan, di dalam menjaga amal ibadahnya, nah ini baru yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada faidah bagi kita. Makmurkanlah waktu atau tempat yang dinyatakan dalam syariat. Waktu dan tempat itu sering dilalaikan oleh manusia. Kalau kita sedang sibuk dunia, tapi hati kita nggak disibukkan dengan dunia, nah ini hebat para jamaah. Bapak sibuk dengan urusan kantor, tugas sana, tugas ini, tapi tidak menyibukkan hati kita dari ibadah kepada Allah, dari mengingat kehidupan akhirat, dari memperhatikan batasan-batasan Allah. Nah ini yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang lainnya, di dalam hidup ini para jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang mesti kita hargai adalah waktu. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Sya'ban ini adalah bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita masih memiliki kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan jiwa raga kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita untuk banyak melakukan amal-amal yang nantinya banyak dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah utama nanti di bulan Ramadan adalah beribadah puasa. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kesempatan emas bagi kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan bagus amalnya. Ada satu riwayat hadis yang mudah-mudahan menjadi penggugah bagi kita semua, betapa berharganya waktu. Seorang mukmin itu terbiasa hidupnya dididik dengan kedisiplinan waktu. Coba perhatikan jenis-jenis ibadah yang ada para jamaah. Semua berkaitan dengan waktu. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kedisiplinan waktu secara mendetail dan sangat ketat sekali kecuali agama Islam. Mulai dari namanya ibadah sholat. Ada 5 waktu kan ibadah sholat. Semuanya berkaitan dengan waktu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan batasan-batasan waktunya. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua ada waktu pertama mulainya dan batas akhirnya. Ini seharusnya mendidik kita untuk disiplin. Puasa juga demikian. Ada puasa Ramadan 1 bulan. Belum lagi puasa-puasa sunnahnya. Ya, kita tidak boleh sembarangan puasa. Saya puasanya pengen di bulan yang lain saja, jangan Ramadan. Misalkan dia milih Muharram saja 1 bulan. Ramadan biar nggak puasa, nggak ada. Semua ada batasannya. Waktu Ramadan kita berpuasa wajib, ya kita ikuti. Kemudian puasanya itu sendiri, para jamaah yang dirahmati Allah, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ada waktu mulai dan ada batasan akhir. Ini semua berkaitan dengan waktu. Zakat pun demikian. Ada syarat haul, berlalu 1 tahun dari harta kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, zakatul fitri, ada waktu untuk menunaikannya. Batas akhirnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat idul fitri. Ini semua kaitannya dengan waktu. Ibadah haji pun demikian. Kita mengenal ada ashhurul hajj, bulan-bulan haji, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, berakhir di akhir daripada hari tasyrik. Ini bulan-bulan haji. Sudah ada ketetapan waktunya. Kalau orang misalkan di rumah tangga ada syariat perceraian, ada masa iddah, ini masa menanti. Ada yang 3 kali haid, kemudian ada yang 3 bulan 10 hari, ada yang sampai melahirkan bagi wanita yang sedang hamil. Ini semua kaitannya dengan waktu. Dan demikian seterusnya. Maka dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya seorang mukmin itu disiplin dengan waktu. Karena dia hari-harinya terdidik untuk tepat waktu, disiplin waktu. Nah, termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dia mengelola kehidupan. Jadi seorang mukmin itu tidak boros dengan waktunya. Seorang mukmin itu dengan imannya kepada kehidupan akhirat, dengan imannya kepada hari pembalasan, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Karena boros itu bukan hanya kaitannya dengan harta. Sebagian orang para jamaah yang dirahmati Allah menghambur-hamburkan, memboros-boroskan waktunya, usianya. Ya, sampai ada istilah, ya nantilah fokus ibadah mah kalau sudah pensiun. Ya. Jadi sekarang diajak serius ibadah itu susah, begitu ya. Masih sibuk dengan dunia, masih banyak urusan. Padahal usia kita belum tentu sampai usia pensiun. Banyak orang belum pensiun sudah pada meninggal dunia. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikan waktu kita. Kehilangan waktu itu para jamaah yang dirahmati Allah lebih mengerikan daripada kehilangan nyawa.
Kehilangan nyawa selesai dunia kita. Ya, kita berpisah dari dunia ini. Tapi kalau orang kehilangan waktu, waktu itu tidak bisa ditarik kembali. Waktu itu para jamaah yang dirahmati Allah, modal dasar bagi umat manusia yang kalau disia-siakan berarti dia menyia-nyiakan modal dasarnya. Dan dia tidak bisa berulang. Tidak bisa berulang. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, termasuk usia yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga sampai ke bulan Ramadan, ini adalah anugerah yang sangat besar. Di dalam satu riwayat hadis terdapat di Sunan Abi Daud, disebutkan satu riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana akhwan min Bali min Qada'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastashhada ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanatan. Faqala Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhuma, fara'aitul muakhira minhuma udkhilal jannah qabla asy-syahid. Fata'ajjabtu lidzalika fa asbahtu fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhar al-jannah qablah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Qalu bala. Qala wa adraka ba'dahu Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Qalu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jadi dikisahkan ada dua orang laki-laki dari Bali. Ya, Bali ini sebuah perkampungan dari suku Qudha'ah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kedua orang ini sama-sama masuk Islam. Bersamaan masuk Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keduanya gugur sebagai syahid di medan jihad. Jadi satu gugur duluan, wafat duluan di medan jihad. Sedangkan yang satu lagi setahun kemudian baru meninggal dunia. Dan dikisahkan meninggalnya itu karena sakit, meninggal di atas pembaringan. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhuma berkata, aku bermimpi bahwa ternyata orang yang terakhir meninggal dari keduanya lebih dulu masuk surga dari temannya yang mati syahid. Maka aku sangat heran dengan hal tersebut. Di pagi harinya aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berkata, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran dari kisah itu? Para sahabat kemudian menjawab, wahai Rasulullah, orang pertama ini lebih besar perjuangannya di medan jihad. Artinya matinya mati syahid. Perjuangannya di dalam membela agama tentu lebih besar dibandingkan orang yang kedua. Namun kenapa justru temannya yang meninggal terakhir lebih dulu masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia hidup setahun lebih lama dari kematian temannya itu? Kata para sahabat, benar. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, bukankah dia mendapati Ramadan dalam waktu 1 tahun ini? Bukankah dia mendapatkan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya? Dan bukankah dalam waktu setahun itu dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu? Maka para sahabat menjawab, iya benar. Nabi SAW pun kemudian mengatakan, maka jarak di antara mereka berdua lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, betapa berharganya waktu 1 tahun jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ini sesungguhnya menjadi renungan bagi kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari semenjak kita akil balig, ya taruhlah usia 15 tahun ya rata-rata orang akil balig. Dari semenjak usia akil balig sampai saat ini sudah berapa kali Ramadan
yang kita dapatkan, yang kita alami. Sudah berapa kali Ramadan yang kita alami? Perhatikan hadis tadi, itu bedanya 1 tahun saja Pak, dengan saudaranya yang sama-sama bareng masuk Islam. Artinya dari titik nolnya itu bareng, begitu ya. Karena orang itu ketika masuk Islam itu kembali ya, bersih jiwa raganya. Apa yang lalu dari dosa-dosanya terhapus. Jadi dari titik nolnya bareng. Ini 2 orang sahabat ini. Yang satu lebih duluan meninggal dunia di medan jihad, yang satu setahun lebih lama hidupnya. Ternyata jarak 1 tahun ini kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa menjadikan perbedaan jarak pahalanya lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Bumi dan langit ini kan jauh sekali para jamaah. Itu 1 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun bedanya? Bagaimana kalau 20 tahun? Nah, itulah kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Sekarang masalah Ramadan. Di bulan Ramadan itu pasti ada yang namanya apa Pak? Yang kalau Ramadan itu nggak punya keistimewaan yang lain kecuali itu saja. Itu sudah cukup. Sudah cukup menggiurkan orang-orang beriman untuk serius menjalankan Ramadan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadar itu apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Usia kita Pak mungkin gak akan sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun kan? 83 tahun sekian bulan. Usia kita mungkin gak akan sampai. Ya, karena usia umat Nabi itu sudah ada patokannya. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Berarti kalau satu Lailatul Qadar, ini 83 tahun hitungannya. Wa aqalluhum man yajudhu dzalika. Sedikit orang yang bisa lewat dari usia 70 tahun. Mohon maaf. Di sini ada yang sudah kepala 7. Bapak sudah kepala 7? 70 tahun? Lewat, Masya Allah. Satu orang saja kan? Yang lain tidak ada tampang-tampangnya ini. Sedikit yang bisa lewat 70 tahun. Berarti kalau satu Lailatul Qadar saja kita dapatkan, Masya Allah. Berapa fadilah yang kita dapatkan? Dan ini sesungguhnya keistimewaan tersendiri bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Pak usianya pendek-pendek, 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70 tahun. Tapi alhamdulillah kita diistimewakan dari umat-umat sebelum kita. Nahnul akhirun, as-sabiqun, al-maqdi bainal khalaik. Ya, kami ini kata Nabi umat akhir zaman. Umat yang terakhir. Enggak ada lagi nabi dan rasul setelah kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun, namun kata Nabi kami diistimewakan nanti akan menjadi orang-orang yang pertama dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Umat-umat terdahulu para jamaah usianya panjang-panjang. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. 950 tahun itu durasi dakwahnya. Artinya panjang-panjang usia orang-orang terdahulu itu. Kalau kita mau hitung-hitungan pahala, tentu kita kalah jauh sama mereka, ya kan? Kita kalah jauh sama mereka. Walhamdulillah ternyata Allah istimewakan kita. Salah satunya adalah dengan kesempatan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Apakah orang yang hidup di bulan Ramadan sampai lewat di bulan Ramadan dia dapat Lailatul Qadar, Pak? Dapat enggak? Kalau dapatnya dapat. Pasti ada malam yang di situ adalah Lailatul Qadar.
Kecuali orang yang meninggal dunia dan belum dapat Ramadan, nggak dapat Lailatul Qadar. Kalau dapatnya dapat, artinya dia mengalami ketika Lailatul Qadar itu dia ada di dalamnya, ada di malam itu karena masih hidup. Cuman yang dimaksud apakah orang dapat Lailatul Qadar dan tidak, itu maksudnya keberkahan malamnya. Dia gunakan untuk apa malam itu, begitu kan? Kalau dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan beragam macam amal-amal ibadah, amal-amal saleh, maka berarti dia mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar. Yang itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bapak kalau sekarang ya usia 60 tahun, 70 tahun, Masya Allah, dikurangi 15, begitu kan? Berarti sekitar 55 tahun. Berarti sekitar 55 kali dapat Ramadan. Dan mudah-mudahan 55 kali juga dapat Lailatul Qadar. Tinggal dikalikan saja. 55 dikali 1000 bulan. Nanti kalkulasikan ke tahun. Maka pahala Bapak Masya Allah melesat bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang usia mereka ratusan tahun, bahkan sampai menyentuh ribuan tahun. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disia-siakan ya, kesempatan hidup itu jangan disia-siakan. Jangan dihambur-hamburkan usia kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi kan mengingatkan kita semua, Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda itu kapan, Pak? Ada yang masih muda di sini? Atau merasa muda terus? Masa muda itu dari akil balik sampai usia 40 tahun. Itu masa muda, kata Imam Ibnu Qayyim. Nah, itu harus dijaga. Kenapa? Karena masa muda itu penentu masa tua. Kata Imam Ibnu Katsir ya, ketika menukilkan kalam para ulama di surat Al-Ahqaf, beliau menjelaskan bahwa galibnya manusia, pada umumnya manusia tidak mengalami perubahan setelah usianya 40 tahun ke atas. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Jadi usia masa tua itu sangat ditentukan oleh masa muda. Mohon maaf, kalau di masa muda biasa malas-malasan ibadah, mohon maaf, jangan berharap besar di masa tua akan jadi rajin ibadah. Berat, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Nah kalau orang ngerti manajemen usia, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin dia menyia-nyiakan masa mudanya. Tadi di usia akil balik sampai usia 40 tahun. Karena akan dirasa berat sekali untuk melakukan perubahan ketika orang usianya sudah 40 tahun ke atas. Sudah terlalu banyak yang dipertimbangkan. Fisiknya, tenaganya, akalnya. Semua sudah mulai ada pengurangan. Maka sesungguhnya melakukan perubahan, bahkan untuk kita melesat melakukan perubahan, itu di masa muda. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sinilah Nabi mewanti-wanti kita menjaga masa muda. Jangan disia-siakan sebelum datang masa tua. Coba belajar kepada orang-orang tua begitu ya. Sharing bersama mereka, tanya pengalaman mereka. Saya alhamdulillah berkali-kali Pak ngobrol dengan orang-orang sepuh, rata-rata mereka mengungkapkan penyesalannya. Kenapa dulu masa muda tidak dimaksimalkan. Sekarang sudah seperti ini. Berat gitu ya. Jalan sudah 3 kaki begitu. Berdiri sebentar sudah sakit-sakitan. Taraweh nggak bisa panjang-panjang. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ini pelajaran berharga bagi kita. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jaga masa sehat. Dan masa sehat itu identik dengan masa muda. Identik dengan masa muda. Ada istilah di kalangan kita, usia 40 tahun ke atas sudah mulai banyak terasa. Artinya sebetulnya mungkin penyakit itu sudah ada di masa muda. Begitu ya. Sudah ada di masa muda.
Cuman karena mungkin imunnya masih kuat begitu. Sehingga ya orang itu baru kerasa banget ketika di masa tua. Jadi jaga masa sehat. Kesehatan itu identik dengan masa muda. Jaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Jaga masa-masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Jaga masa kayamu sebelum datang masa kemiskinan. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya kita itu benar-benar menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya sebelum segala sesuatunya disesali di kehidupan nanti. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seseorang ketika orang itu disibukkan dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf para jamaah, sebagian orang itu kesibukannya, lelah letihnya, kerja kerasnya, perjuangannya itu di lingkaran setan. Jadi dia lelah letihnya itu di lingkaran setan. Wal iyadzubillah. Seharusnya lelah letih kita itu di jalan Allah, di jalan kebaikan, di jalan keberkahan, di jalan ilmu dan juga amal saleh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya dikatakan inna min i'radillah anil abdi an yushghilahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, salah satunya para jamaah yang dirahmati Allah yang menjadi fitnah kita semua di zaman saat ini adalah fitnah media sosial. Orang begitu betah, coba lihat di mana-mana, begitu betah dengan media sosial. Ya, daripada dengan mushaf Al-Qur'an, daripada dengan zikirnya. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, justru pencuri waktu yang sedikit-sedikit itulah yang sesungguhnya akan menjadikan kita menyesal. Maka para jamaah yang dirahmati Allah bijaksana di dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai ini menjadi bumerang bagi kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua untuk bisa memaksimalkan usia, umur ataupun kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sadarilah bahwa usia adalah modal dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang seharusnya ketika orang itu tahu dia punya modal, bahkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa kita harus membayarnya kembali. Allah hanya menginginkan ketundukan kita hanya kepadanya. Maka ketika orang sadar bahwa dia diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti modal itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan keuntungan. Jadi usia yang Allah berikan itu modal yang harus dikelola supaya menghasilkan keuntungan. Dan bagi seorang mukmin, keuntungan itu tidak hanya semata keuntungan duniawi, apa yang sudah kita dapatkan dari materi dunia, tapi lebih dalam dari itu, iman seorang mukmin membimbingnya untuk dia mendapatkan keuntungan yang hakiki, yakni keuntungan kehidupan akhirat nanti. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momennya ada ya di hadapan kita saat ini. Sekarang kita di bulan Sya'ban dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar, ya satu wasilah untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melesat ya mendulang pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh salafun saleh ya di mana mereka begitu serius menghadapi bulan Ramadan dengan persiapan yang matang. Ya, di antaranya adalah dengan doa-doa terbaik mereka. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan usia kita di atas ketaatan menuju ke bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah di kesempatan berikutnya nanti kita akan lanjutkan beberapa poin yang lainnya berkaitan dengan bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita, jiwa raga kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena hidup di dunia bagi seorang mukmin itu perlombaan. Allah mengingatkan, fastabiqul khairat, kan begitu. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafas almutanafisun. Dan pada yang demikian itulah hendaknya orang-orang itu pada berpacu berlomba. Wasari'u wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga. Jadi bagi seorang mukmin hidup itu perlombaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, namanya lomba kan harus ada persiapan. Orang kalau mau ada turnamen sepak bola, itu setahun sebelumnya sudah dipersiapkan segala sesuatu, fisik, mental, ya. Semuanya dipersiapkan, padahal masih lama, ya. Turnamennya masih lama. Itu kalau urusan dunia saja dimengerti yang seperti itu. Maka Ramadan pun demikian. Ya, apalagi Ramadan. Hari-hari bagi seorang mukmin itu adalah perlombaan di dalam kebaikan. Bagaimana lagi kalau datang momen-momen spesial seperti Ramadan? Maka perlombaan itu mustahil akan bisa kita menangkan kalau kita tidak punya persiapan. Begitu ya. Bapak nggak biasa olahraga, tiba-tiba diajak olahraga. Nggak usah 2 jam, 1 jam aja. Apa yang terjadi besok harinya, Pak? Hah? Pasti ringsek badan kan? Ringsek badan. Nggak biasa badminton, tiba-tiba diajak teman badminton. Semangat memang ketika main, 2 jam selesai. Tapi coba lihat 3 hari ke depan, ringsek badan. Kenapa? Nggak ada pembiasa. Aslinya kita nggak biasa olahraga. Main futsal misal. Nggak biasa main futsal, tiba-tiba main futsal 1 jam. 3 hari ringsek badannya. Begitu kan? Tapi coba orang yang hari-harinya memang terbiasa dengan latihan. Hari-harinya terbiasa. Justru kalau dia tidak berolahraga, ringsek badannya. Begitu kan? Karena sudah terbiasa. Nah demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah. Pembiasaan itu harus dilakukan, begitu ya. Karena hidup kita ini adalah perlombaan, apalagi ketika datang momen Ramadan. Nah, nanti akan kelihatan Pak, orang yang punya persiapan dengan tidak. Itu di taraweh biasanya. Yang paling nampak, orang suka batuk-batuk kalau imamnya kepanjangan. Itu sebetulnya orang yang nggak punya persiapan. Karena memang aslinya dia nggak terbiasa sholat panjang kayak gitu. Sholat wajib saja kadang belang beton begitu ya. Apalagi taraweh 11 rakaat. Ya, sholat wajib saja yang paling banyaknya 4 rakaat kadang lalai begitu kan. Ketika datang taraweh imamnya rada panjang sedikit, sudah batuk-batuk di belakang. Bahkan protes ke DKM-nya. Begitu para jamaah. Saya bicara kayak gini karena pengalaman di masjid gitu. Suka ada protes dari jamaah. Imamnya jangan yang itu kepanjangan. Padahal bukan panjang Pak, yang dibaca itu ayat-ayat pilihan. Sedikit, satu halaman mushaf dibagi 3, begitu ya, dibagi 3 rakaat, itu kan pendek banget. Cuman karena ayat-ayat pilihan disangkanya ya surat-surat yang panjang begitu ya. Artinya disangkanya panjang durasinya. Nah itu para jamaah, itu semua gambaran ketidaksiapan. Akhirnya lemah ketika melakukan kewajiban. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, semoga berfaedah. Dan kita akhiri akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Biasanya ada tanya jawab tidak? Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Tadi kita sudah singgung ya riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu orang terdekatnya Nabi. Orang yang paling tahu Nabi di dalam rumahnya ketimbang para sahabat yang lain. Kalau Nabi melakukan apapun di rumahnya pasti diketahui oleh istrinya, yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maka sahurnya, bukanya Nabi kayak apa, mandinya Nabi bagaimana, kemudian berpakaiannya Nabi, tidurnya Nabi, ya salat malamnya Nabi. Itu datang riwayatnya kebanyakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk sahabiat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita tahu ya sahabat itu ada Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah ibnu Umar gitu ya, dan yang lainnya. Nah, termasuk diantaranya adalah Aisyah. Maka beliaulah yang paling tahu tentang apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya, termasuk puasa-puasa sunnahnya. Karena beliau yang menyiapkan buka puasanya, menyiapkan sahurnya untuk Nabi. Nah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi itu memperbanyak puasa di satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Artinya apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban itu kita perbanyak puasa. Puasa apa yang kita perbanyak? Para jamaah yang dirahmati Allah, puasa yang memang rutin kita kerjakan, misalkan kita biasa Senin Kemis, ya terus lanjut diperbanyak. Artinya difulkan satu bulan itu. Atau misalkan kita puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Difulkan di bulan Sya'ban itu. Jadi mulai dari tanggal pertama sudah puasa. Tanggal keduanya kita tidak berpuasa. Tanggal ketiga berpuasa. Terus seperti itu sampai mendekati Ramadan. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, kita secara mutlak berpuasa. Begitu ya. Secara mutlak berpuasa. Kita perbanyak puasa itu di bulan Sya'ban untuk mengamalkan hadis tadi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di sana ada riwayat bahwa kalau orang tidak dimulai dari awal bulan Sya'ban, kemudian dia masuk pertengahan, maka setelah pertengahan itu tidak diperkenankan dia memulai puasa. Artinya memulainya itu harus dari awal. Nah demikian. Jadi tidak hanya satu hari saja sebetulnya para jamaah. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu yang dimaksud memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu maksudnya adalah puasa yang memang sudah jelas dalilnya, seperti Senin, Kemis itu dimaksimalkan. Kemudian puasa Daud ya, atau puasa secara mutlak di bulan Sya'ban. Tapi dengan catatan tadi kita mulai memang dari awal bulan sudah banyak berpuasa sampai menjelang Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Baik, ada satu riwayat tentang itu. Kurang lebih riwayatnya seperti ini. Idzan tasafa Sya'ban ya, fasumu naharaha wa qumu lailaha. Kurang lebih seperti itu riwayatnya. Apabila Sya'ban itu sudah masuk pertengahan, maka berpuasalah di siang harinya dan lakukanlah qiyam di malam harinya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, sependek yang kami ketahui, riwayat tersebut didhaifkan, ya dilemahkan oleh sebagian ulama ahlul hadis, begitu ya. Jadi riwayat dengan redaksi seperti itu, ya salatlah di malam harinya, kemudian puasalah di siang harinya, ini riwayatnya lemah. Ya. Maka dalam kaidah dijelaskan ketika ada riwayat yang lemah maka tinggalkan dan pilihlah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih tadi sudah kita jelaskan, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, begitu ya. Kemudian yang jelas-jelas hadisnya adalah puasa Senin Kemis, kemudian puasa Daud, ya, puasa Daud atau puasa qadha mungkin ya bagi orang yang masih punya hutang, walaupun ini sesungguhnya bukan sunnah hukumnya. Kalau puasa qadha itu hukumnya wajib. Dan ini salah satu di antara persiapan menyambut Ramadan yang harus diperhatikan oleh muslimin dan juga muslimah, yakni mengqadha puasa tahun lalu. Yang punya hutang puasa ini harus diqadha. Nah, ini kesempatannya masih ada di bulan
Sya'ban. Nah, kalau orang puasa qadha ya tentu tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Kenapa nggak bisa gabung? Karena qadha itu hukumnya wajib, sedangkan sunnah itu berbeda dengan wajib. Sama seperti orang qobliyah subuh dengan subuh, itu nggak bisa digabung, Pak. Saya niatnya 2 langsung. Qobliyah subuh sama sholat subuh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang satu sholatnya sunnah hukumnya, sedangkan subuh hukumnya wajib. Begitu. Atau juga mandi ya. Mandi Jumat sama mandi junub setelah berhubungan badan dengan istri, boleh digabung tidak? Boleh. Niatnya boleh digabung. Ya. Karena mandi junub dari hubungan badan dengan istri itu wajib, kemudian mandi Jumat juga wajib bagi laki-laki, begitu ya. Wajib bagi laki-laki menurut sebagian ulama. Jadi mandinya nggak usah 2 kali. Mandinya cukup 1 kali tapi dengan 2 niat tadi. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Allahu a'lam, itu yang kami ketahui ya. Jadi puasa nisfu Sya'ban ya. Ini riwayatnya lemah. Maka kalau ada yang sahih, cukuplah bagi kita mengerjakan yang sahih. Taib. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Namun juga jangan disalahpahami. Oh, kalau begitu Anda melarang puasa. Tidak melarang. Kalau yang memang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, pas Senin seperti ini pertengahan Sya'ban, ya tidak masalah, lanjutkan. Karena yang kita lakukan adalah puasa Senin yang sudah jelas, dalilnya. Tidak diperselisihkan di kalangan para ulama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang terbiasa Daud pas hari Senin pertengahan Sya'ban, dia pas hari puasa, maka silahkan berpuasa. Begitu ya. Ya, adapun meniatkan untuk 1 hari itu saja, dan mohon maaf, kadang orang begitu semangat, antusias mengerjakannya, tapi Ramadan lalai. Gitu. Ada Ramadan yang dia tinggalkan. Nah, ini tidak benar para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian silakan yang memang sudah terbiasa puasa, silakan dia puasa Senin Kemis, puasa Daud walaupun pas pertengahan Sya'ban. Maka yang dikomentari oleh sebagian para ulama itu adalah yang menghususkan 1 hari itu saja karena riwayatnya lemah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.